Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa sore ini jam 4 kurang lebih kita akan ngobrol selama 30 menit dengan narasumber kita yang kita hadirkan setiap harinya dengan tema yang tentunya membuat kita makin peka terhadap apapun yang ada di sekitar kita, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal yang sifatnya yang memang lagi banyak diperbincangkan. Dan hari ini kita juga nanti akan bicara bagaimana terkait perempuan ya, dan tentunya narasumbernya juga seorang perempuan. Tapi sebelumnya kita akan biasa ngingetin teman-teman untuk nonton kita di podcast, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @partai_perindo. Gampang banget, tinggal dicari @partai_perindo, and then RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Nah, tema hari ini terkait perempuan produktif dan kreatif di era digital. Karena banyak, ya kita tahu bahwa ada budaya patriarki, kadang ngerasa bahwa laki-laki di atas, superior, sementara perempuan inferior, hal-hal kayak gitu. Nah, ini yang akan kita coba, barriernya ingin kita coba dobrak gitu ya. Kita akan coba sama-sama bahas apakah perempuan memang bisa produktif dan kreatif di era digital. Sebenarnya udah banyak contohnya ya, teman-teman juga bisa menyimpulkan. Nah, tamu kita hari ini langsung dari Pulau Sumatera, jauh banget ya, dari Riau sana. Ada Ibu Ida Rifda. Beliau adalah Ketua DPW Kartini Perindo Riau, sekaligus Bacalek DPRD Provinsi Dapil Riau 8 Partai Perindo. Assalamualaikum. Aku panggilnya Mbak Ida aja. Panggil Mbak Ida aja. Nanti aku inget mama deh, ibu-ibu. Karena masih muda juga, masih fresh gitu ya, Mbak Ida. Mungkin karena di Riau banyak ikan, makannya ikan terus ya. Iya. Iya sih. Ini bener kan dari Riau ya? Bener dari Riau. Dapil Riau 8. Iya. Partai Perindo. Apa kabar, Mbak Ida? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ini jauh-jauh ke Jakarta. Terima kasih buat ngobrol hari ini. Iya, Kita ngobrolin soal perempuan yang produktif dan kreatif di era digital. Tapi sebelum kita bahas soal yang tadi bahasan kita, mungkin kalau Dapil Riau 8 ini mencakup mana aja? Oh ya. Wilayahnya. Kalau untuk Riau 8 itu ada 2 kabupaten. 2 kabupaten. Iya. Yaitu Indragiri Hulu dan Kuantan Singing. Okay. Tahu Indragiri Hulu sering aku dengar. Oh, sering dengar ya. Ada Kuantan Singingi. Nah, Kuantan Singingi ini yang baru viral adanya Pacu Jalur. Pacu Jalur. Yang dayung itu. Iya, dayung. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Dan saya kalau ya bicara Riau ini kental sekali ya budaya Melayunya ya. Sama seperti ya saya juga dari Sumatera. Jadi memang kalau kita orang Melayu, apa ya, makanannya aduh, ikan ya, olahan sedap. Betul, pedes-pedes manis, asam asin gitu. Nah, sebelum Mbak Ida memutuskan terjun ke politik, backgroundnya apa sih Mbak Ida kalau kita boleh tahu? Oh ya, kalau pendidikan, kalau pendidikannya saya di sarjana pertanian. Kemudian lanjut aktivitas ke S2-nya magister manajemen. Aktivitas sehari-hari saya ada juga di kuliner. Kuliner. Nah, kuliner juga ada. Kemudian kita ada event organize. Di Riau semua di ini. Riau, ya. Kemudian saat ini lagi menyelenggarakan program prakerja. Iya. Aduh, seru sekali. Berarti ini sesuai dong judulnya, perempuan yang berdaya, kreatif, produktif dan kreatif. Karena kita ya ada stigma bahwa ya perempuan harus seperti kodratnya. Ya nggak salah, memang harus sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak. Tapi di luar itu kalau mampu kenapa enggak? Ya Mbak Ida. Nah, kalau kita bicara tema ini, Mbak Ida adalah satu representatif dari contoh bahwa perempuan di tanah air yang memang berdikari, punya karya. Sebagai perempuan, berat nggak sih ketika bicara perannya sebagai tadi, mungkin di luar rumah dan di dalam rumah? Ini harus dibagi atau seperti apa yang Mbak Ida rasakan? Oh ya, itu harus mampu dan kita harus bisa membagi. Ya, apalagi perempuan yang sudah memiliki keluarga, memiliki anak, tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga harus dipilah dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Karena kalau di organisasi ini udah kita ini milik masyarakat. Kalau di organisasi, tapi kalau sudah di rumah kita adalah milik keluarga kita. Jadi memang harus bisa memilah dan memanage waktu. Nah, dan disepakati juga dengan anggota keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, bahwa kesibukan mama misalnya, kesibukan saya nih seperti ini, luar, ini. Gitu ya? Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya tidak
tepat waktu datang. Kemudian misalnya ada jadwal jemput anak ternyata telat. Nah seperti itu saling komunikasi aja sih. Betul. Di dalam itu. Kalau dari cerita yang Mbak Ida barusan, berarti support system rumah ini sangat luar biasa ya. Iya. Menentukan tadinya kesibukan di luar, tentunya kalau mereka nggak support akan sangat susah. Susah karena secara psikologis akan terganggu. Betul. Ya. Kalau anak masih nangis di rumah, kitanya masih sibuk misalnya podcast, kerja atau apa gitu ya, kan terganggu secara psikologis. Makanya kita memang harus mengamankan rumah kita dulu, prioritaskan. Kalau sudah dapat izin, kita pun nyaman bekerja di luar. Ini halnya mungkin kedengarannya klise, tapi memang sangat bisa banyak orang relate ya. Memang harus seperti itu sebenarnya. Karena tadi keluarga tetap nomor satu, dan kalaupun ingin berkarya di luar harus dapat izin, harus komunikasi tadi dibangun, dan itu yang Mbak Ida bangun selama ini. Nah, kalau bicara sebagai perempuan, banyak perempuan yang mungkin nggak seberani atau nggak punya kemauan seperti Mbak Ida. Kalau Mbak Ida personal, apa sih yang membuat Mbak Ida berani dan mau gitu keluar rumah, punya kegiatan gitu? Karena banyak kan yang ngerasa mungkin bukan bicara sistem doang atau nggak ada dukungan, tapi mereka pun kadang nggak ada, malu, takut gitu. Iya. Mungkin itu diawali dulunya di saat kuliah, saya memang sudah diberikan ini oleh orang tua ya. Iya. Boleh aktif di kampus. Nah, mungkin itu menjadi cikal bakal saya untuk lebih bisa berperan, berproduktif setelah berumah tangga. Nah, malahan waktu itu suami saya pernah mengatakan sama suami saya waktu itu, coba saya dilarang untuk tidak aktif. Tapi suami saya tidak mau. Katanya, mama milik masyarakat, nanti malah papa yang ditanyain kemana ibunya, kok nggak ada. Nah, seperti itu. Komunikasinya lancar gitu. Dan itu semua ketika urusan yang di rumah sudah terpenuhi, sudah selesai. It's a good, karena banyak kan kita bicara ada anak, ya apalagi kalau masih yang memang butuh perhatian, hal-hal kayak gitu memang tugas seorang ibu, ya Mbak Ida. Itu yang utama sih. Betul. Itu yang Mbak Ida jalani selama ini, dan akhirnya sudah berapa lama kalau berkarya? Kalau untuk di kampus itu sudah di awal. Dari awal ya. Saya kuliah itu tahun 93, 94. Jadi udah biasa aktif dari dulu ya? Udah. Nah, berproses sih, Jadi proses-proses itulah yang membuat kita bertumbuh. Ya, bisa bertumbuh. Dan ini yang kadang orang, Mbak Ida, banyak ya anak muda sekarang bicara proses ya, mereka pengennya instan kan. Padahal bahwa ketika kita berproses itu luar biasa ya, mentally. Proses itu naik turun, dihancur-hancurkan dulu, dijatuhkan dulu, sehingga memiliki suatu kematangan. Nah, akan muncul kematangan. Tetapi kalau instan tadi, dia tidak akan mendapat, tidak akan kena nanti. Mau menjadi apa sih dia? Betul, dan nanti biasanya kalau udah di atas karena instan, cepat jatuh juga, karena dia nggak punya pengalaman tadi naik turun segala macam ya, Mbak Ida. Nice. Nah, kalau bicara tantangan, Mbak Ida, apa sih kalau ada pertanyaan nih ya, tantangan terbesar perempuan di era digital dari sudut pandang Mbak Ida? Ini di era digital sekarang ya tantangannya sangat berat. Karena kalau perempuan di usia saya ya, yang dulunya kan tidak tahu itu dengan gadget, dengan online, dengan ini kan kita tidak mengenal. Betul. Jadi akhirnya ada yang mengatakan beda ya, perempuan milenium dengan perempuan milenial. Ada beda ya, ada milenium gitu ya. Seperti saya ini kan sudah milenium, udah 40 tahun atas gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi khususnya ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pemahaman ilmu tentang digital seperti itu. Itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pribadinya. Betul. Dan pemahaman digital ini penting sekali, bukan bicara, tidak hanya bicara soal
pemanfaatan di dunia, misal bisnis, tapi juga hal-hal ilmu pengetahuan ya, hoax. Kadang ibu rumah tangga kan kadang dapat ilmunya kan misal dari handphone, dari digital, karena nggak cross check apa-apa, jadi akhirnya misleading misalkan ya, Mbak Ida. Jadi memang penguasaan teknologi, literasi, itu memang PR tambahan untuk perempuan. Nah, bicara Riau nih, Mbak Ida, ini kan Riau adalah wilayahnya Mbak Ida untuk nanti dapilnya. Apa sih sebenarnya kalau bicara masyarakatnya? Apa mungkin permasalahan yang nantinya Mbak Ida akan bawa ke nasional ketika bicara mengenai Riau seperti itu? Iya, Riau memang memiliki ini ya tingkatan kesejahteraan ya. Setiap kabupaten berbeda. Oh, oke. Ya, ada perbedaan-perbedaan setiap kabupaten kota. Ada yang pendapatan daerahnya bagus, ada yang tidak seperti itu. Nah, kalaulah kita lebih memfokuskan kepada perempuan dalam hal ini, ya bagaimana menjadikan perempuan-perempuan Riau lebih produktif. Ya, minimal untuk rumah tangganya. Ya, untuk pendapatan, memberikan penghasilan untuk rumah tangganya. Karena kalau kita lihat sekarang sebenarnya banyak sekali ibu rumah tangga ya, perempuan-perempuan, nggak hanya ibu rumah tangga, perempuan muda, mereka sudah UMKM ya, go digital juga online, dan itu malah menambah nilai tadi ekonomi untuk keluarga, dan itu yang harusnya ya kalau perempuan tadi gampang sih, bukan gampang sih Mbak Ida, maksudnya bisa masak, jual makanan, gitu, hal-hal kayak gitu ya. Itu yang harusnya tadi perempuan punya kesempatan gitu. Tapi kadang gini Mbak Ida, mereka tidak mungkin punya bakat atau punya kemampuan untuk masak atau apa, tapi pengetahuan misalnya bisnisnya, jualannya. Nah itu. Seperti itu ya. Jadi memang kita di Kartini memang berharap ya kita melakukan pendampingan. Pendampingan di unit bisnis, unit usaha. Contoh yang sudah dilakukan saat ini adalah pemberian gerobak ya. Dan sudah menjadi program utama dari Perindo ya, memberikan gerobak sebagai alat usaha. Nah, kita berharap tidak hanya alat usaha saja yang diberikan, tetapi bagaimana kita mendampingi ibu tersebut mulai dari jenis usaha apa yang ingin dilakukannya, kemudian bagaimana cara penjualannya, bagaimana cara mengembangkan marketingnya, bagaimana meningkatkan pendapatannya. Nah, pendampingan itu seharusnya yang aktif kita lakukan agar terjaga kehidupan ataupun perpanjangan dari usahanya itu lebih bagus. Betul. Seperti itu. Nah, di luar itu di sini ada pertanyaan menarik soal pernikahan dini. It's sebenarnya ya menikah itu hak orang ya. Tapi kalau kita kan ada di undang-undang juga diatur usianya gitu kan. Kenapa diatur? Karena memang ya tadi ada ya usia. Kalau secara biologis ada reproduksi, dan memang banyak contoh ketika pernikahan tidak siap, ya ekonomi segala macam, ada kekerasan ujungnya, penelantaran ya, dan hal-hal ini yang akan kita takutkan, kemiskinan gitu. Bagaimana Mbak Ida melihat kasus pernikahan dini? Atau mungkin di Riau seperti apa? Pernikahan dini bisa dilihat dari berbagai aspek. Ya, aspek kenapa? Kenapa mesti ada pernikahan dini? Terkadang anak-anak di usia itu dia hanya berpikiran saya mencontohkan anak saya aja ya. Anak saya waktu SMA punya pacar. Lalu dia mengatakan, "Mah, boleh nggak kalau menikah?" Saya bilang, "Boleh, tapi selesaikan dulu sekolahnya." Saya bilang begitu. Tapi setelah tamat SMA, saya sampaikan hal itu, malah dia nggak lama gitu kan. Nah, tetapi berjalannya waktu, anak saya itu umurnya 22 tahun. Baru menikah 18 Agustus yang lalu. Baik. Saya bilang, wah ini anak zaman sekarang, mereka sudah mampu mengekspresikan keinginan mereka ke orang tuanya. Berbeda dengan
zaman-zaman saya dulu. Untuk menyampaikan hal itu, kalau umur belum sampai, tidak akan berani menyampaikan ke orang tua. Tetapi anak-anak sekarang sangat ekspresif dan mampu menyampaikan dengan alasan-alasan dan solusi. Nah, itu juga yang disampaikan oleh anak saya. Dia sudah memiliki sebuah pekerjaan yang notabene-nya digital juga, yang saya juga tidak terlalu paham, tapi dia sudah memiliki unit usaha dan dia mengatakan bahwa dia dengan calon istrinya akan mampu bekerja bareng lebih produktif karena mereka satu tim dalam pekerjaan. Nah, kalau lebih ke arah positif nggak apa-apa, kita dukung. Berarti dengan kata lain Mbak Eda bahwa hal-hal seperti misalnya kemandirian ekonomi, psikologis juga kan udah 22 tahun udah cukup bukan sesuatu yang terlalu di bawah 17, 18 Jadi memang ini yang juga jadi pertimbangan. Boleh silakan ketika tapi kemandirian ekonomi, psikologisnya sudah mentally sudah cukup dewasa gitu. Jadi memang ini yang harus kita lihat. Tapi lagi-lagi bahwa banyak yang mungkin putus sekolah, kemiskinan itu kan itu salah satu banyak yang menjadi alasan orang-orang untuk menikah. Dan kadang modal nekat, padahal sangat disayangkan ya kalau hal-hal seperti itu karena modal nekat dan kepepet gitu. Nah, Mbak Eda, terima kasih nih. Pertanyaan udah kelar lumayan. Banyak sebenarnya kita bahas tadi terkait bagaimana perempuan, isu-isu terkait perempuan ini yang ingin kita coba bangun literasinya ya kepada masyarakat yang menyaksikan anak-anak muda di luar sana, bicara bagaimana perempuan harus berkarya, punya usaha, punya value dan di luar itu juga bagaimana kita sebagai nggak hanya perempuan ya, anak muda juga tadi bicara pernikahan. Itu bukan hal yang main-main, jadi harus siap mentally, psikologis, ekonomi, jadi nggak sembarangan. Mbak Eda, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Safe flight nanti balik ke Riau ya, semoga kita punya kesempatan lagi ngobrol. Kapan-kapan saya juga kalau ke Riau, belum pernah ke Riau, tapi ditunggu. Aku tahu Riau makanannya enak-enak, ikan-ikan pindang-pindang gitu ya. Oke, makasih Mbak Eda. Tapi sebelum kita tutup teman-teman, berkaitan dengan Partai Perindo ini, Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu kita harus punya value yang hampir sama dengan Partai Perindo, produktif, solutif, modern, ya tadi bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke sini website kita, dan juga apps-nya di sini one click away, curious-nya tinggal di curious, gampang banget. Sekali lagi terima kasih Mbak Ida, terima kasih juga Partai Perindo, semoga Partai Perindo semakin maju dan selalu sukses terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh